Dia pasang foto profil itu menegaskan dia seorang wibu, Ju. Ini siapa ini? Ibu Play. Apa ini? Ya, guru, Pak. Lagi Guru, Pak. oh itu siapa yang nggak nyalakan video tolong siapa teman Edgar tolong ya. Nah, Sip. Jadi assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Shalom. Jadi ini saya akan dulu ya pertama ya. Ya, Pak. Buku saya bentar. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Edgar. Wait, Apa Pak? kamu alasan Oke, Edgar ada. Ripani. Ya, kenapa Mbak? Wah, santai sekali kayaknya. Indra. Bener, Pak. Kamu ada sekali pakai dasi di malam hari. Oke. Rambutnya ngelecok kritik. Nopal. Alami, Pak. Nopal hadir. Kalau Nopal nggak apa-apa dia pakai jaket karena dia lagi sakit katanya. Jadi nggak apa-apa. Kok gitu, Pak? Joepal. Vespa. Tapi hadir ya. Hadir. Oke. Jadi tema kita hari ini itu kita belajar tentang jurnalisme. Nah, sebentar Pak share screen dulu ya. Pak share screen dulu. Nah, Udah, Pak. bisa dilihat? Klik. Bisa, Pak. Ya, Iya, diklik. Lihat. bisa. Bisa ya? Kelihatan ya? Bisa. Ya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Saya buka dulu ini. Jadi saya udah merangkum. Saya selama 3 hari berturut saya rangkum soal ini ya. Nanti kita buka. Ini sudah saya buka. Kelihatan kan? Oke, Pak. Siap, Pak. Ini waktu saya di Korea saya nggak main, saya selalu serta bukti. Nah, ini waktu saya di Korea. Ini saya. Edgar sih ini Edgar ini saya di Korea kemarin. Oh iya. Nah, jadi saya waktu itu ke Gunung Fuji kalau nggak salah. Kan Photoshop ya? Enggak, Asli itu asli. murni. Asli itu kayak, Pak. Murni ya. Oh, murni. Jadi itu saya lupa namanya Jungkook atau Taehyung gitu. Nah, saya ini tolong dengarkan saya ya. Tolong dengarkan saya Mbak Dini Ya, tahu. Pak. Oke, Pak. Ya, Copot Pak. dan Sinopel ya. Selalu diam memperhatikan gitu. Jadi ini kemarin saya banyak belajar dari mereka tentang itu nasionalisme gitu. Nah, terus saya juga ada foto di Jepang kemarin. Ada di Jepang. Saya kasih lihat ya. Ini bukti kalau saya juga pernah ke Jepang. Sabar, saya ganti share screen-nya dulu. Tadi katanya 2 negara aja. Kok banyak? Ya, Ya, kok jadi cuma banyak? dua. Jepang sama Korea aja. Tadi kan itu Korea, nah ini Jepang nih. Bapak kasih lihat Yang ya. paling depan Jepang. Ini waktu di Jepang. Tahan. Tolong yang dalam cekti yang pertama ya. Saya kok semua. Nah, itu bukti-bukti kalau saya pernah belajar sana. Nah, dan setelah saya waktu ke Korea itu saya ada satu video pembelajaran untuk kalian semua. Saya silakan tonton kalau bisa kalian sharing apa yang kalian dapat sendiri ya. Bentar, Ya, Pak. saya buka dulu video pembelajaran 1. Nah, ini video pembelajaran kita ya. Ini video pembelajaran kita. Biar saya share dulu. Oke. Kan bisa lihat. Nah, oke. Itu video pembelajaran yang saya dapatkan waktu di Korea. Tuh. Jadi kita langsung masuk ke materi. Tadi udah cukup kenalannya. Ya. Kita langsung ke nasionalisme ya. Nah, ini nasionalisme ya bisa dilihat. Fotonya tolong diabaikan. Fotonya diabaikan aja ya. Jadi nasionalisme itu saya buat menjadi 5 kategori. Nih. Bisa dibaca ya. 1. Toleransi. 2. Kita produk Indonesia. 3. Mengikuti rangkaian acara 17 Agustus. 4. Berbagi kepada sesama.
5 berjuang bagi bangsa dan negara. Soalnya mana? Oh, Pak. Oke, jadi saya langsung bertanya aja nih. Siapa yang ngerti apa toleransi? Yang bisa jawab angkat yang jawab angkat tangan. Apa, Pak? Apa, Pak? Ya, Tadi, Pak? betul Nopal. Sebentar Indra. Nopal betul jawab ini. Nopal betul. Pak. Ya, pasti Nopal. Oke. Edgar, Toleransi itu tidak rasis, Pak. tidak rasis. Oke. Ada yang lain? Dari Pani mau jawab apa toleransi? Saya Pak. Oke. Jadi toleransi itu adalah sesama manusia berbagi kasih sayang. Seperti itu, Pak. Oke, betul. Berbagi kasih sayang ya. Tapi bagaimana jika kita udah yang dia nggak sayang kita gimana ya? Kita nggak jawab itu. Maaf, Pak. Nggak bisa. Urusan pribadi jangan dibawakan ke sini, Pak. Ya, sorry. Nah, baik. Terus yang kedua itu ada cinta produk Indonesia. Nah, cinta produk Indonesia itu sebetulnya gampang sih. Kita beli barang-barang dari Indo aja. Jangan beli barang yang dari luar. Nggak apa-apa sesekali, tapi jangan terlalu sering. Cinta produk Indonesia kok fotonya Jerman, Pak. Kan tadi sudah bilang itu nggak bisa dihapus gitu, jadi terpaksa gitu. Ya, tapi memang itu foto Jerman, tapi kita bisa lihat orang yang sebelah kiri itu orang Indonesia. Kalau nggak salah namanya itu Ragil, kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah. Ada tanggapan mengenai materi kita yang nomor 2 ini cinta produk Indonesia? Oh, Pak. Oh, Pak. Saya bisa komentar banyak sih, Pak. Soalnya kualitas barang Indonesia itu menurut saya buruk ya. Oh ya, oke. Saya benar membenci produk-produk Indonesia karena kualitasnya yang buruk. Setuju. Apalagi produk-produk skincare Indonesia itu yang benar-benar bermutu, jelek banget, Pak. Korea terus, Pak. Itu Korea. Itu Tadi mau beri tanggapan siapa Indra? Saya. Oh. Iya. Itu, Pak. Kemarin kan sempat ada masalah yang ormas-ormas bakar produk dari Perancis. Apakah itu tindakan nasionalisme, Pak? Sebagian produk dibawa ke markas game. Oke, saya Yang katanya ada presiden dari negara gitu. Oke. Disensor sendiri ya, oke. Mungkin Kika mau tanya tentang ini cinta Indonesia sebelum lanjut ke ketiga. Tidak ingin bertanya ya. Aman, Pak. Oke, jadi saya jelasin dulu yang Ripani tadi. Memang benar, produk Indonesia itu banyak yang saya akui sih. Saya juga sebetulnya nggak ada produk Indonesia, maknanya. Tapi perlu digarisbawahi kita bisa memilih. Kalau skincare Korea itu emang bagus. Tapi Korea itu berbahaya di mana? Bahayanya apa? bahayanya. Karena saya baca fakta di internet, Korea itu nomor 1 dia. Dalam artinya pasukan. Nah, itu yang membuat saya ngeri. Karena Indonesia itu pasukan tentara itu berada di peringkat nomor 6. Peringkat 2 itu Cina, peringkat 1 tahu di mana nih? Tidak tahu, Pak. Peringkat 1 itu adalah Army. Oke. Peringkat 1 Army. Nah, jadi ada hati-hati. Anda bisa diculik sama Army, oke? Oh, iya, Pak. Siapa? Maaf, Pak. Tapi kalau Anda suka lagu-lagu K-pop, itu nggak apa-apa. Itu oke. Tapi saya sarankan sih kalau lagu K-pop itu ya Twice. Itu saya sarankan aja. Kalau untuk si Indra, jawabannya itu sebetulnya simpel ya. Ya, Pak. Ketika ada orang yang membakar atau membuang atau memboikot produk dari itu Ya, negara sebetulnya tindakan kurang tepat sebetulnya. Bukan nasionalisme ya itu, Pak? Itu bukan termasuk nasionalisme. Oh, maaf, Pak. Nasionalisme itu bukan berarti kita menghancurkan barang-barang atau produk-produk yang kegunaannya masyarakat. Oh, Ya bisa, ya kita tinggal kalau memang tidak suka produknya tidak usah dibeli. Bukan dibeli terus dihancurkan atau dibuang-buang. Itu mubazir. Oke. Ini adalah mengikuti serangkaian acara bersagutan. Ini mudah kasih. Kayak kita tuh upacara, tapi jangan ke UKS, oke? Upacara jangan ke UKS. Terus simpel lagi kita mengikuti perlombaan.
Oke. perlombaan kayak makan kerupuk bisa. Bagus lagi pakai nasi karena enak. Terus selain kegiatan lainnya itu seperti kita berbakti, termasuk nasionalisme. Hmm. Ada tanggapan tentang yang nomor 3? Yang lain coba Pak. No comment. Nopal Apa kayak ya? mau Dari jawab ini Pak. kayaknya Edgar mau jawab deh. Bosan. Bosan. Ban Anda Kak. sepertinya tidak baca bukunya ya. Saya sudah capek merangkum ini. Ini 3 menit saya rangkum ini. Lihat foto itu, dia tersenyum loh. Sampai capek itu saya. Langsung yang keempat, mempersingkat. Pak, Berbagi. Pak, Oh iya, Belum Kak, Pak, belum Kak. Kenapa Vika? Kenapa Vika? suaranya putus-putus. Putus-putus. Yang penting hubungan kita jangan putus, oke? Sudah. Dibantu apa ketawa-tawa? Tolong Anda? Bang Anda kok diban ketawa? deh. Enggak, Pak. Jangan Coba. ketawa. Saya serius ini. Jangan. Saya serius ini. Oke, mungkin Vika ya jaringannya agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kenapa Pak? Pak ada mau kasih tanggapan sepertinya. Benar ya? Ya betul Pak, betul. Betul. Memang seperti itu kalau 4 poin itu ya. Jadi kita Betul, langsung betul. ke poin yang nomor 5. Maaf Nah, ini- Pak, saya Iya. ingin yang nomor 3 tadi. Oh iya, boleh. Boleh. Ini baru tadi malam sih Pak. Jadi Oke. kan apa nih, ada bocah-bocah 3 gitu datang ke rumah kan. Ah. Dia datang Bentar. Ini bocil efek bukan? apa? Ini bocil efek. Bukan Pak. Bukan, Bocah sudah. rumah saya. Bocah. Nah, jadi dia mau proposal kan. Katanya itu mau minta sumbang gitu buat acara 17 Agustusan. Oh iya. Nah, barulah saya tanya kan, ya ada apa nih Dek? Mas katanya mau minta sumbangan untuk adain acara 17-an kan. Ya. kan? Nah, baru saya tanya lagi, oh iya sukarela Kak. Baru dia bilang iya Mas sukarela. Barulah saya kan ambil duit dulu Kak buat ngasih sumbangan tuh. Saya ngasih 10.000. Nah, baru dia lihat tuh ngelunjak lah bocil itu. Kok Mas 10.000? Baru saya kasih ikhlasnya. Nah, baru dia bilang lagi nggak 10.000 juga Mas. Ini kan apa nih 17 Agustus kan pesertanya banyak kan. Mau hadiahnya juga banyak gitu kan. Jika itu ya harus gede lah. Baru saya bilang loh, jadi saya lah kalau misalnya saya ngasih besar tapi nggak ikhlas gimana? Nah itu kan jadi rasa nggak ikhlas saya itu loh, duit saya untuk hadiah Agustusan itu kan jadi nggak berkah hadiah 17 Agustusan. Betul. Itu jadi gimana itu, kasihan kan masih berjalan kan gitu lombanya. Gimana itu? Oke, jadi sebelum saya jawab mungkin ada yang kasih jawaban dulu. Mungkin ada yang tertarik. Udah Pak, saya juga permasalahannya kayak gitu juga tuh Pak. Oke. Mungkin Edgar? Saya juga setuju sama Rika nih, Pak. Ya Pak. Oh sama ya. Walaupun itu kayak pure kesah dia Pak. Pure ya. Oke. Mungkin Vika bisa mau menanggapi atau gimana Vika? Yang anggap dari Pani atau mau kasih jawaban? Gimana itu? Dia beban kecil tapi marahin. Katanya nggak ikhlas. Ikhlasnya berarti ya semampu kita, bisa kita. Ya, setuju sih sama Ripani. Oke, itu betul tuh. singkat aja. Karena aku nggak bisa dengar suara yang paling lembut. Oke, jadi langsung jawab aja ya. Bapak langsung jawab. Jadi sebetulnya kalau sumbangan itu ya sukarela sih memang. Nggak perlu dikasih patokan berapa minimal. Ada 100 rupiah pun kalau kita ikhlas kasihnya juga nggak apa-apa. Ini saya ada 1.000 rupiah ini ya. Nih. Nanti kalau anak kita datang ke rumahmu lagi, Pak, telepon saya biar saya ini. Oh ya Pak. Iya. Jadi tindakan Anda sudah betul. Tetapi bocil efek yang bertiga ini yang nggak benar. Iya. Dia minta sumbangan, oke kita kehilangan gitu. Tapi kayaknya mungkin
sebelum Ripani yang lain tuh kasih sumbangan 100.000, 1 juta, 5 juta mungkin. Jadi uang 10 Ripani itu kayak 100 rupiah mungkin jadinya. Jadi dia nggak enak aja ngeliatnya kan. Ini kok lembar kok ada ini ganggu gitu. Jadi ya seharusnya sih nggak usah dikasih aja kalau menurut saya Ripani. Ini Anda ambil lagi duit Anda itu 10.000. Perlu ambil yang lain lagi. Pak ya. Karena dia tidak menghargai. Berarti 17 Agustusan haram Pak ya. Ya, berarti Haram. 17 Agustus saya tak kalau minta sumbangannya tidak ada. Kalau sumbangan pemirsa itu haram. Oh, iya. Nggak bisa. Nanti saya telepon teman saya yang ada di Monas itu bisa telepon ya. Monas. Oke, lanjut. Oke. Oke, lanjut, Pak. Berjuang bagi bangsa negara itu ya. Tadi nomor berapa nih? Ini nomor 3 ya. Nomor 3, Pak. Pembahasan terakhir. Ya, nomor 4, Pak. Berjuang bagi bangsa dan negara. Oke, ini sebenarnya saya Nomor 4 belum Pak rasanya. Nomor 4 belum, Pak. Sudah nggak belum ya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum nomor 4. Berbagi. Oh, ini gampang aja sih. Kita berbagi aja orang yang membutuhkan. Nah, itu sudah. Berarti Itu yang poin dilakukan yang Ripani itu nasionalisme ya, Pak? Itu pas nasionalisme. Tetapi kalau bocilnya ada tanggapan seperti itu, mending kita ambil uang. Nggak usah disumbang. Sekarang. Oke. Oke, Memang Pak. ini bukan bagi agama, tapi saya lihat itu haram. Nggak bisa. Jadi 17 Agustus Ini tetap paling haram, ya, Pak? belum 10.000. Apa Pak? 2.000-nya udah diambil belum? Belum Saya ya? kasih aja Pak. Dah 10.000-nya saya kasih aja. Ini terpaksa kelas ini. Alhamdulillah ikhlas Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhlas. Tolong Indra agak mundur dasinya kelihatan itu. Langsung ke poin terakhir ya. Berjuang bagi bangsa dan negara. Ini hal yang sangat simpel. Saya kutip dari presiden kita. Dia ngomong begini. Kalau salah Presiden Habibie. Dia ngomong begini. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Itu saya kutip. Saya koreksi, bukan Habibie, maksud saya Soekarno tadi ya. Oh iya, betul. Lidah saya agak itu gampang buat kita, nggak perlu kayak misalnya bela konflik antara kedua negara misalnya perdamaian dunia gitu. Kayak misalnya negara mana itu yang sampai sekarang saya lupa ya. Itu kan berbondong-bondong orang kayak kasih donasi ke sana. Itu nggak perlu. Kita cukup manfaat saja. Itu ada nyamuk di saya sabar. Kita cukup manfaat saja dan lebih baik kita berjuang bagi bangsa itu ke negara dulu lah. Misalnya si Indra ke kantin beli es teh misalnya. Coba. Terus di kelas itu saya sering es jeruk, Pak, ya. es teh. Oke. Tapi nggak bawa duit. Kan? Kita berbagi lah. Nggak kita belikan, tapi kita dulu sampai tinggal sedikit. Kita kasih nih. Itu juga termasuk berbagi. Nah, pada kita banyak ngomong tentang negara-negara yang kekurangan gitu. Contohnya seperti Israel dan Palestina ya, contohnya. Itu aja kok ngopi. Boleh ya, ngopi ya. Itu sebetulnya boleh kita mendukung kemerdekaan Palestina itu boleh. Tapi kalau saya rasa kita sumbang-sumbang ke sana boleh juga sih. Tapi alangkah baiknya kita perhatikan sesama kita dulu. Seperti saudara kita yang belum makan. Kita kasih lah kayak gitu. Oke, jelas paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Tersentuh saya, Pak. Nah, sebetulnya saya bingung dari awal ini. Ini ketua kelasnya siapa ya? Saya nggak tahu ini. Nggak ada, Pak. Nopal kayak, Pak. Ripani. Oh, Ripani, Pak. Atau kita voting aja. Jadi kalau ada tugas nanti saya kontak ke Ripani gitu ya. Ya, Pak. Tapi saya juga terlambat, mohon maaf. Kan saya ke sekolah. Kita offline. Bapak di kelas lain kayak gini juga nggak tadi, Pak? Enggak, kan kelasnya cuma satu, cuma ini aja. Oh iya, betul, maaf, Pak. Kelasnya cuma satu. Iya, Pak. Saya biasa nggak dipakai, cuma honorer gitu. Jadi gaji saya sedikit.
cuma 50.000 kalau nggak salah. Itu kalau 50.000, 10.000 dikasih banget sampai 40. Nah. Iya, Fendi. Ada apa? Saya jam 10 ada jadwal Zoom. Jadi Oh, Ah, ini parah Bapak dari ini. kelas lain ya? Kelas lain ya? Saya juga Pak. Oh, ya nggak apa-apa, Vita. Kalau memang kelas lain ini emang nggak penting sih memang. Kelas lain itu lebih, Saya juga ada. Saya juga ada itu Pak. emang lebih, ya namanya saya kan berdua negara, jadi penonton sedikit. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi apa? Iya, nggak apa-apa, Vita. Kita sudah senang Anda masuk ke kelas saya. Jadi kita mungkin ketemu. Tolong nanti kalau sudah Nggak ada permisi Pak, permisi. iya, apa lagi Pak nih? Nggak ada pertanyaan penutup kelas ini Pak. Ada, tapi karena oke bisa, tapi karena Frevik ada kelas lain ya. Kalau Frevik ini dia bukan belajar ya, makanya dia banyak kelas gitu, dia sibuk. Tapi saya minta pada Frevik, kalau misalnya nanti sudah di luar dari kelas ini, tolong temannya Yanti dihubungi ya. Iya Pak, udah masuk ya Pak. Saya rasa dia bolos ini, saya rasa dia bolos. Bolos ya Pak. Setiap orang tuanya nggak bisa jangkau. Itu baik. Ya, Pak. Oke. Ya udah, jadi untuk Frevika kalau mau apa saya silahkan gitu ya. Oh, boleh ya Pak? Sekarang boleh Iya. ya? Boleh, mungkin Boleh. teman yang lain saya bayar dulu sama Frevika gitu. Baik, Kak. Sip. Oke, baik nggak apa-apa. Gurunya kena mental tapi tadi. Iya Pak. Iya, kita sama-sama. Makasih Dadah, Pen. teman. Dadah. Baik, Oke. Kak. Tetap belajar ya, tetap belajar. Sampai ke Jerman, oke? Ke Jerman. Bye-bye. Bye-bye. Ah, gitu. Nah, Oke. Karena Frevika itu tidak ada, sedikit babak juga tidak apa-apa. Jadi saya buka sesi tanya jawab ya. Saya buka sesi tanya jawab. Karena ini pertanyaan kalian boleh. Jadi seputar nasionalisme. Nanti saya pasti akan jawab. Gitu. kira saya seputar semuanya Pak. Pinggang saya sakit Pak. Apa ini penyebabnya? Nah, ini salah satu bentuk. Kenapa ya? Kantin buka apa? Nah, ini juga salah satu bentuk nasionalisme nih, dua pertanyaan ini. Yang pertama, sakit pinggang. Ya Pak. Saya bukan dokter, saya tidak tahu. Harusnya tanya ke dokter. Tapi kan Bapak guru. Bapak belajar. Mungkin karena Anda pakai dasinya terlalu ketat itu, agak dilonggarin ini biar pinggangnya agak. Apa tadi pertanyaan? Saya lupa tadi. Apa tadi pertanyaan? Kantin buka nggak Pak? Katanya. Oh ya, kantin buka. Gabin telah ada nggak Pak? Tadi saya ke sekolah memang. Nggak sempat ke kantin. Saya lihat tutup sih memang. Dan kalau memang saya mau beli makan itu GoFood. Oke, GoFood. Jangan pergi sendiri. Ini kenapa ini kurang putih sama kayak saya ini? Anda jangan sok-sok jadi opa Korea gitu ya. Saya belum pernah lihat Anda di Korea. Saya sudah pernah sana ini. Apa Ripan nih? Pertanyaan Ripan nih. Besok Nggak tahu sih Pak. Saya lupa dari mau nanya apa. Nggak apa-apa. Saya bagus tunggu. materi ya itu kayaknya. Karena saya Gini Pak, saya tanya soal nasionalisme ya Pak. Oke. Boleh Anda? Boleh. Jadi seperti sosok di presentasi Bapak tadi, siapa tadi Pak namanya Pak? Dua cowok itu Pak. Oh, sebentar. Karena Anda tanya, mungkin saya akan kasih lihat foto jelasnya aja ya. Iya Pak. Karena kalau fotonya jelas itu kan kurang pas. Nah, ini. Sebentar. Ya, share screen lagi. Sudah. Konten 18+. Aduh. Gay. Gay. Kita sudah bukan di zaman 90-an. Jarang juga itu Pak. Jarang ya, oke. Awas. Ya aman. Saya kira ada tukang bakso tadi. Di luar mana-mana. Ya, apa tadi Pak? Ini sosoknya ya? Sosoknya ini? Ya, kalau boleh tahu itu sosok siapa ya Pak?
Tadi rasanya sebutkan namanya aja, tapi Anjir, senyumnya lengkapnya bangsat. belum dijelaskan. Bentar, saya zoom dulu biar lebih kelihatan. Oke, kelihatan nggak? Pak, Kelihatan lebih ya. Jadi bagi saya agak bingung sebenarnya ini. Memang dia orang Indonesia yang sebelah kiri, sebelah kanan orang Jerman. Itu kayak Memang gigi ada gitu orang patah, Jerman ya, Pak. ada. berprestasi nggak Pak? Nah, ini banyak tipe orang itu keluar negeri itu berbagai macam. Satu, misalnya itu dia pintar, dapat beasiswa. Contoh itu kayak saya dapat beasiswa memang. Waktu itu ke Jepang sama Korea. Meskipun ada gajinya ya. Lagi telepon. Tolong nih Pak, kita lagi kelas, bukan teleponan. Nah, terus, Bentar, Pak. Boleh izin ke oh ya, toilet, ya. Pak? Iya, boleh. Silakan. Saya izin ke toilet dulu, bentar ya, Pak. Oke. Ada yang AFK, Nah. Pak. Nih, AFK. Dari Jadi kehidupan. sebetulnya kalau ini kelihatan kurus saya kelihatan nggak? Ya, Nah, Pak. kita bisa lihat dari senyumannya aja. Nah, kelihatan ya senyumannya ya. Ini senyuman keterpaksaan. Itu bukannya yang bulenya yang terpaksa, itu kayak gay banget, Pak. Oh, salah maksud saya ini. Nah, ini terpaksa karena harusnya dia kalau tidak dapat pasangan dia pergi ke Rusia, karena di Rusia itu populasi wanitanya sangat banyak gitu. Mungkin dia ke Jerman ini ada ini kali ya, prestasi. Kalau nggak salah dia public speaking, karena cara penyampaiannya itu bagus. Pak, izin gue sebentar Pak. Oke, pokoknya juga ini ada apa? Boleh. Sama ini, saya ada foto kolaborasi. Bapak mulai ditinggalkan murid-muridnya. Masuk bagaimana? Saya memang tidak penting. Saya ada foto kolaborasi waktu saya ke Jepang dan ke Jerman itu saya ini ketemu dua kubu manusia terkuat gitu. Jadi waktu saya ke Jepang itu saya ketemu ras terkuat saya ketemu, tapi itu masih dua. Itu adalah ras Wibu. Nah, ini ras terkuat. Animisme. Wibu. Jadi kalau saya kesana tuh saya agak takut juga. Itu aja suasana sudah mencekam gitu. Dan ternyata saya tanya kepada para wibu ini, mereka masih beda dua. Yang satunya itu ternyata ada di Korea. Itu sebabnya saya ke Korea. Nah, yang satu kita sebut ARMY. Itu ringkat satu. Tapi saya ada foto yang sangat susah didapatkan dari orang-orang ya. Ini foto kolaborasi antara wibu dan ini K-pop. Bentar, saya kasih lihat. Nah, ini kolaborasi antara K-pop dan wibu. Saya bisa melihat foto ini susah. Langka betul itu, Pak. Kok bisa ketemu fotonya, Pak? Kalau itu kronologinya gimana itu bisa mereka K-pop dan wibu tuh bisa bertemu gitu? Nah, ini kalau nggak salah itu ada ini loh, ada event gabungan. Jadi sebelah kanan itu kubunya wibu dan di sebelah kiri itu kubunya ARMY, kayak gitu. Jadi mereka tuh saling bertarung sebetulnya. Jadi yang ibu itu bertarung dengan menggunakan kata-kata seperti Rasengan, Chidori, Chibaku Tensei, dan lain-lain. Itu masih belum bisa makan ini ARMY. Karena ARMY dia dengan keluar satu kata aja atau beberapa kata itu udah ngeri Pak. Kita lihat dia yang kirim itu efeknya terus gitu. Dengan cara dia begini, itu wibu tuh kata enggak bisa. Kata dia.
akhirnya saya waktu itu saya menang, saya dukung antara ini dan ini. Akhirnya saya buat mereka damai kan. Tapi mereka masih mau. Kami sebagai ARMY nomor 1 dunia bisa ngalahin. Apalagi Wibu. Nah, Wibu nggak terima, ya kan? Wibu agak terima juga. Biasanya nggak terima itu dia kayak musik lagunya Naruto biasanya. Kayak gitu. Edgar dan saya air dan apa? minyak ya Pak. Air Iya. dan minyak. Ini Edgar dari WSC apa dari kantin nih Pak Mas ini? Itu tolong di mute. Tolong mute ya. Tolong diundang dulu Bapak. WC Pak. Oke. Iya. Tolong siapa balik siapa? Mobile Legends. Enggak, Mobile Legends. Mobile Legends pasti enggak ada Mobile Legends ini. Game Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Mungkin karena kita udah selesai ya. Ini kan udah sesi tanya jawab udah selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar tentang kebersihan. Oke. Guru kebersihan siapa Pak? Ada gurunya saya impor dari Inggris nanti. Mungkin ya. Baik. Jadi sebelum saya tutup kelas ini, ada lagi tugasnya tadi kan? Oh iya, saya hampir lupa. Hampir nggak kasih tugas. Ini yang cepu nih. Kamu. Kita sudah hampir nggak ada tugas Ada. Sepertinya Ripani bakal dibenci satu kelas ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Saya kasih penilaian secara pemahaman kalian dulu ya dari awal sampai akhir tadi. Saya udah melihat sedikit melalui psikologinya. Jadi emang yang paling pintar ini saya lihat sih sebetulnya ini Nopal ya. Semua jawaban saya ini Nopal itu betul semua jawabannya. Ya, yang salah. Ini Pak, sumpah. Ya. Nggak adil gini. Loh, bukan adil. Itu memang belajar. Coba Anda lihat. Kenapa dia pakai baju bebas? Karena dia sakit. Dia harusnya masuk. Cuman karena dia memang niat sekolah. Kenapa Edgar? Bapak. Oh enggak. Saya enggak ada pakai istilah jalur orang itu enggak ada. Saya jalur orang samping sebetulnya. Jalur orang samping. Mau paling diam-diam dia belajar. Benteng apa yang masukkan? Benteng saya. Bisa jawab? Banteng. Hampir betul. Mungkin Edgar bisa Edgar. Banteng deh, bukan benteng. Iya, banteng. Banteng apa? Banteng. Saya kasih clue ya. Oke, Pak. Setelah kata benteng itu adalah warna. Nah. Apa, Pak? Benteng merah, Pak. Siapa yang jawab itu? Saya, Pak. Edgar, Pak. Edgar, Pak. Oke, jawaban Anda betul sih. Sebentar, saya bunyikan tanda kemenangan Anda ya. Kalau setelah ini Anda buka jendela, Anda cek. Kalau ada apa-apa berarti Anda